Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan nama Umar bin Khattab? Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ia berkuasa pada tahun 634 hingga tahun 644 sebelum Masehi. Selama ia berkuasa, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Dulunya ia sangat menentang ajaran Nabi. Kemudian ia menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Walaupun Umar bin Khattab ini mempunyai sebuah jabatan yang terhormat, diketahui ada sebuah kisah yang menarik dari Khalifah Umar ini yang menarik untuk kita bahas. Di sela-sela keseharian dari Umar bin Khattab ini menjadi seorang penguasa, kala itu Umar bin Khattab ini mempunyai sebuah pekerjaan sampingan, yakni peternakan sapi perah, dan budaknya lumayan banyak. Meski memiliki pegawai, namun Umar ini selalu terjun untuk menyelidiki kehidupan rakyatnya, sehingga bisa memastikan tidak ada rakyatnya yang mengalami kesusahan. Hampir tiap malam dia beronda, berjalan sendirian untuk memastikan warganya hidup aman dan nyaman. Suatu malam, di sela-sela meronda, Khalifah Umar bin Khattab ini melepas lelah di ujung lorong di dekat rumah kecil. Terdengar keluhan seorang wanita sampai terdengar ke telinganya. "Ya Allah, kehidupan kami diimpit kemiskinan. Untuk kita makan sehari-hari sangatlah susah. Namun Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah peduli kepada kami." Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ibuku, janganlah mengeluh. Sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dia memberi kita rezeki walaupun tidak dibantu oleh Khalifah Umar bin Khattab." Kemudian sontak terdengarlah suara seorang gadis itu. Akhirnya tahulah Umar bin Khattab kalau di rumah itu tinggal seorang ibu bersama dengan anak gadisnya. Kemudian timbul penyesalan di hatinya karena tidak pernah sampai di tempat ini. Kemudian sang Khalifah Umar ini merasa bersalah karena tidak membantu keluarga miskin ini sejak dahulu. Lalu sang ibu yang miskin ini berseru, "Nak, nanti sore ibu memerah susu kambing. Besok ibu akan membawa susu itu ke pasar. Semoga kita bisa membeli sedikit makanan dan keperluan kita." Kemudian anak dari ibu ini menjawab, "Saya doakan semoga besok ada orang yang membeli susu kambing kita. Jika ada uang yang tersisa setelah membeli bahan makanan dan keperluan kita, semoga ibu bisa membelikanku pakaian. Dan pakaianku yang ada sudah robek ibu. Aku malu memakainya ketika keluar rumah." Kemudian Umar bin Khattab merasa sedih mendengar ucapan sang gadis itu. "Sebelum tidur, jangan lupa masukkan susu itu ke dalam botol. Besok pagi ibu akan membawanya ke pasar." Suara wanita itu jelas terdengar langsung oleh Umar bin Khattab kembali. Dan sang anak itu menjawab, "Baiklah ibu, aku masukkan sekarang," sahut anak gadisnya. Tiba-tiba susu yang dituangkan ke dalam botol itu tumpah ke lantai. Dengan perasaan yang menyesal, gadis itu bersuara, "Wahai ibu, maafkan aku. Karena susu yang aku tuangkan tumpah ke lantai, jadinya tinggal separuh." Dengan kesal ibunya berkata, "Wahai anakku, kita memerlukan uang untuk membeli makanan dan pakaianmu. Dengan susu yang sedikit itu tentu tidak akan cukup." "Wahai ibu, apa yang harus aku lakukan?" ucap anak itu sembari bersedih. "Campurkan susu itu dengan air agar bertambah banyak," sahut ibunya. Namun gadis itu tidak mau dan menyampaikan pesan dari Umar bin Khattab kepada ibunya agar kita selalu senantiasa bersikap jujur. Dan mendengar hal itu, Umar bin Khattab ini pun beristighfar. Kemudian keesokan harinya Umar bin Khattab menyuruh Aslam, tak lain adalah pembantunya, untuk menyuruh pergi ke rumah wanita tersebut. Dan sang khalifah meminta kedua perempuan itu datang untuk menemuinya. Sesampai di rumah kedua gadis itu, Aslam pun menyampaikan apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar kala itu.
Kemudian sang ibu itu menolak karena ada beberapa hal. Akhirnya Aslam menggertak ibu gadis tersebut karena menyangka alasan-alasan tersebut hanya dibuat-buat. Sampai akhirnya ibu tersebut mengiyakan permintaan dari Aslam untuk datang menemui Umar bin Khattab. Sesampainya di rumah Umar bin Khattab, wanita itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memanggil kami menghadap karena ingin membeli susu kambing dari kami?" Tanya wanita itu sambil menunjukkan botol susu yang hendak dijualnya. Sontak Khalifah Umar menjawab, "Tidaklah engkau tahu bahwa pedagang yang jujur akan mendapat rezeki yang halal. Sebaliknya, pedagang yang menipu atau mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah." Kemudian sang anak dari ibu itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya susu yang kami bawa ini jenis susu yang baik. Engkau tidak akan rugi membelinya." Sahut sang Khalifah Umar bin Khattab dan sembari tersenyum melihat gadis itu, lalu berkata, "Aku mau membelinya, dan aku juga mau melamarmu untuk kunikahkan dengan anak lelakiku," jawab Khalifah Umar bin Khattab. Sontak wanita dan anak gadis itu pun terkejut. Khalifah Umar bin Khattab lalu memanggil semua anak lelakinya yang belum menikah. Kemudian dia berkata, "Wahai anak-anakku, gadis di hadapanmu ini adalah orang yang baik dan jujur. Siapakah di antara kalian yang ingin kau jadikan istri?" Lalu ada anak dari Khalifah Umar yang bernama Asim segera mengangkat tangan dan lalu ia berkata, "Wahai ayah, jika gadis ini belum dilamar oleh siapapun, aku ingin melamarnya." Kemudian sang Khalifah Umar ini menyaut, "Aku sudah menyelidiki gadis ini. Namanya Fatimah dan dia belum dilamar oleh siapapun." Jelas Khalifah Umar bin Khattab ini kepada anaknya. Dan singkat cerita, tak lama setelah itu Asim dan Fatimah pun menikah. Mereka hidup bahagia. Umar bin Khattab pun sangat sayang kepada Asim dan Fatimah ini. Dia selalu berkata, "Wahai Tuhan, alangkah bahagianya jika ada dari keturunanku mengisi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia ini dipenuhi kezaliman." Tidak lama kemudian, Fatimah mengandung lalu melahirkan seorang bayi perempuan cantik bernama Laila. Ketika ia dewasa, Laila pun dilamar oleh Marwan bin Hakam untuk dinikahkan dengan anak lelakinya bernama Abdul Aziz. Laila dan Abdul Aziz dikaruniai putra bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi khalifah.